Mending ngablak daripada koplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia. Guys, bos lu tipe apa ya? Tipe kepemimpinannya nih. Kadang-kadang kita juga harus kepoin biar kita tahu dan kita bisa adjust apa keinginannya bos kita agar kita bisa serve mereka dengan baik. Ya syukur-syukurlah kalau bos lu emang seorang yang cakep, yang bijaksana dan baik hati dan penuh dengan wibawa. Ini ya impian kita semua ya. Ya mudah-mudahan gak sebaliknya ya, dapat bos yang sotoy, jumawa, durjana dan banyak gayanya. Enggak lah. Aku yakin bos kalian gak kayak begitu. 6 tipe kepemimpinan yang perlu kita ketahui menurut Daniel Goleman dari Amerika Serikat loh. Mereka adalah seorang pemikir di bidang manajemen. Yang pertama, cohesive leadership. Nah, ini adalah tipe kepemimpinan kalau menurut Pak Dul adalah seorang boss of the boss, core of the core, ahli segala ahli. Dan biasanya tipe kepemimpinan semacam ini, siapa gue ini agak sedikit bosi-bosi gitulah ya. Ya nggak apa-apa namanya bos. Yang penting anak buah jadi ngebosi itu yang tolol. Maaf, sorry. Nah, kemudian tipe kepemimpinan ini adalah tegas, berwibawa, dan penuh disiplin. Kalau merintah, tidak ada bak, bu, bebo, langsung tunjuk, langsung suruh dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan, kayak begitu. Jadi lo mesti hati-hati kalau punya bos tipe cohesive leadership tadi. Ini seorang manajer yang bagus, apalagi kalau diterapkan pada saat-saat yang emergensi, pada saat-saat yang genting. Dan juga tipe kepemimpinan semacam ini tentu bagus diterapkan di organisasi militer. Dan kemudian yang kedua nih adalah tipe authoritative leadership style. Nah ini kayak agak dikit-dikit perlu digini-gini lah ya. Perlu disanjung-sanjung dan perlu dihormat-hormat. Ya kayak feodal-feodal kayak zaman dulu kayak begitu. Bos semacam ini penuh dengan visioner, jauh ke depan dan selalu mengemukakan hal-hal yang gede sekali. Kalau berbicara segede gaban, tapi pelaksanaannya nggak tahu dikerjakan atau enggak, urusan belakang. Saking terlalu sering membicarakan tentang hal-hal masa depan yang segede-gede bagong itu, akhirnya urusan yang remeh-temeh di depan mata yang harus diselesaikan esok, malah dilupakan. Apalagi nih, kalau misalkan ada kerjaan-kerjaan kayak tahu goreng dadakan semacam itu, pasti mereka kelojotan. Yang ketiga adalah affiliative leadership style. Nah, tipe kepemimpinan ini adalah tipe yang cerdik nih. Tipe pemimpinan yang merangkul semua anak buah dan mereka melakukan pekerjaan penuh dengan kondusif, pinter ngomong. Jadi semua anak buahnya itu ya bisa dikatakan senang dengan apa yang ditunjukkan oleh seorang bosnya. Kekurangannya adalah kadang-kadang dia itu nggak mau tuh dikritik. Nggak mau tuh dikasih masukan. Ya maunya cincai-cincai semacam itu aja. Selanjutnya yang keempat ya, democratic leadership style. Nah kalau ini lebih keren lagi nih. Kayak sih cocok untuk anak-anak muda milenial zaman sekarang ini. Ini tipe yang memang benar-benar mengayomi semua tim. Tim dianggap sebagai partner dan kemudian setiap individu dianjurkan untuk partisipasi dalam mengambil keputusan dan proyek apa saja. Gotong royong lah, kayak gitulah, kayak di kampung gotong royong. Karena dengan gotong royong itu pekerjaan tentu akan ringan.
Kemudian yang kelima adalah presenting leadership style. Nah, kalau yang ini selalu fokus dengan result. Dia nggak tahu apa aja kalian yang mau kerjakan. Yang penting money, fulus. Nah, jadi ya bagus juga sih ya. Mereka sih nggak mau prosesnya kayak apa. Mereka sih nggak terlalu mempermasalahkan proses, policy, prosedur. Yang penting sih duit aja itu. Negatifnya ada juga sih sebetulnya karena terlalu memikirkan uang tiap hari. Anak buah jadi stres bro. Suasana jadi nggak nyaman. Karena kadang-kadang kayak namanya bisnis ada up and down. Tidak selamanya matahari itu bersinar. Nah makanya dalam tipe kepemimpinan ini juga banyak orang yang kabur juga ke ujung-ujungnya. Kenapa? Karena dikit-dikit target. Kalau target nggak kecapai, ya siap-siap aja ya telinga lo akan bisa jadi rombeng. Itu tipe kepemimpinannya. Yang terakhir nih, yang keenam bos, itu tipe kepemimpinan coaching leadership. Kucing, bukan kucing meong-meong lah ya, coaching lah ini. Nah, tipe kepemimpinan semacam ini adalah suka ngajarin banget tuh sama orang. Ya namanya coach ya, dia suka memberitahu, ngajarin, lebih senang mendevelop orang agar orang itu secara individu bisa maju dan berkembang. Keren tuh. Mudah-mudahan bos kalian juga sama seperti kucing. Nah, yang harus diperhatikan dengan sistem manajemen coaching leadership tadi, ya tentunya timnya harus base-nya harus kuat. Karena waktu itu banyak sekali dicurahkan untuk mengajari orang, mendevelop orang. Bro, tapi yang namanya perusahaan itu gak setiap hari kita harus mendevelop orang. Apalagi yang namanya hotel itu banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan. Jadi kalau terus ngajarin, ya kapan jalannya? Akhirnya juga is consume a lot of money. Nah ini harus diperhatikan. Nah kalau menurut kalian kira-kira baiknya yang mana? Kalau menurut gua semuanya adalah baik selama itu diterapkan pada saat yang tepat dan di tempat yang tepat pula. Begitu. Akhirnya terserah kepada Anda semuanya. Kita mengenal 6 tipe kepemimpinan tadi bukannya untuk gaya-gayaan, tapi kita harus tahu bos kita itu main di tipe yang mana dan tentunya kita harus bisa mengikutinya. Jadi jangan lebay. Masa seorang bos harus mengikuti anak buahnya? Di mana-mana juga anak buah dong yang ngikutin bos. Dasar bangcan. Oke, itu aja dari gua. Semoga bermanfaat bagi kita semua.